setiap hati kami, Tuhan. Ini deklarasi kami, Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang lain selain Engkau di hidup kami. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung
deklarasi kami Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau menari, kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai Tuhan atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya katakan amin, puji nama Tuhan. Mari tengok kanan kiri, katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya.
kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kuasa yang membebaskan setiap kami, kuasa yang memulihkan setiap kami. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Dia Tuhan kita yang hebat. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk bawa persembahan di hadapan Tuhan. Dengan kasih dari Kesia berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kasih sayang dan setia Tuhan yang begitu luar biasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Hingga sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Membawa seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami boleh berikan kepada Tuhan. Mari Bapa, dalam pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, tangan kami Tuhan, untuk kami boleh siap memberi yang terbaik bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, biarlah melalui korban ucapan syukur kami, Tuhan Kau semakin hari semakin Kau layak dan perkenankan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh datang dengan kerendahan hati yang lebih lagi dan lebih lagi di hadapan-Mu. Bahwa Tuhan semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang akan memberi. Tuhan tolong Engkau yang akan senantiasa memberkati ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Engkau Tuhan menyatakan Tuhan belas kasih-Mu, Engkau Tuhan menyatakan isi hati-Mu, Engkau menyatakan berkat-berkat yang terbaik yang begitu luar biasa yang akan senantiasa kami terima Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan dan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setia beri bertambah hingga sampai bumi berubah.
Terima kasih, kami bangga memiliki Allah penolong seperti Engkau Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus, bahwa segala perkara kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan setiap kami. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia
bersyukur Engkau baik. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah sore hari ini. Semuanya kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Kami sudah sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan pada sore ini. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu membawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami tangkap rahasia firman-Mu. Dan kami mau melakukan, mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Saya ada sampai hari ini karena kekuatan Tuhan. Terima kasih buat Gembala Sidang setempat, Om David, sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan buat kepercayaannya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Ayat ini sangat panjang tapi saya akan baca supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan pada sore ini. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35, firman Allah saya akan bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, kita sudah membaca Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Tema firman Allah sore hari ini menjadi murid yang berkualitas. Atau menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Saya percaya bahwa kualitas adalah suatu barang akan menentukan harga barang tersebut. Makin tinggi kualitas barang yang kita beli, makin mahal harganya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu,
setiap barang di dunia ini yang harganya mahal, saya percaya sekali lagi dia punya kualitas yang terbaik. Bapa merindukan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita punya kualitas iman yang luar biasa. Katakan amin. Memiliki kualitas pengharapan yang terbaik. Memiliki kualitas rohani yang terbaik. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Om David selaku pemimpin di tempat ini, selaku gembala di tempat ini, kalau seluruh jemaat di tempat ini berkualitas imannya, berkualitas rohaninya, berkualitas pengharapannya, saya percaya gembala saudara bersuka cita. Amin. Apalagi Yesus bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berkualitas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35, di mana ini mengakhiri pengajaran Yesus dengan menyampaikan perumpamaan tentang garam yang tidak asin di dalam ayat yang terakhir tadi, bahwa garam tersebut sudah tidak ada gunanya. Lagi garam inilah garam yang rendah mutunya atau garam yang tidak berkualitas. Pada zaman itu di daerah Palestina yang dimaksud dengan garam bukan seperti garam yang kita kenal saat ini. Garam waktu itu adalah batu-batu yang terendam lama dalam laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi sehingga batu tersebut menjadi asin. Ketika memasak batu tersebut dicelupkan ke dalam masakan, jika rasa asinnya sudah cukup, batu tersebut diangkat, disimpan dan dipergunakan kembali. Ketika memasak lagi, demikian seterusnya. Garam yang tinggi mutunya atau yang berkualitas tinggi tentu akan dapat bertahan lama dan yang tidak cepat hilang asinnya dan dapat dipakai lagi selain dibuang saja. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus Kristus mau mengajar kita bahwa orang-orang yang hendak mengikut Yesus, orang-orang yang hendak berjalan dengan Tuhan, firman Allah berkata, hendaklah seperti garam yang bermutu tinggi. Katakan amin. Yang berkualitas tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah sore hari ini, pada saat Tuhan Yesus Kristus sudah mengadakan banyak mujizat. Dalam ayat yang ke-25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Pada saat Tuhan Yesus Kristus mengadakan banyak mujizat, dalam pengajarannya sangat berkuasa, sangat menakjubkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mengagumi Yesus. Banyak orang yang kagum akan Tuhan. Melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Melihat pengajaran-pengajaran Yesus yang hebat. Pengajaran-pengajaran Yesus yang berwibawa. Pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa. Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita mengikut Yesus karena kita alami mujizat. Tidak salah. Tidak salah, itu benar. Dan Alkitab banyak mencatat bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh memiliki kualitas rohani yang luar biasa, pasti dia berjalan dari mujizat kepada mujizat. Katakan amin. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan Allah yang luar biasa. Tapi pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang mengikut Yesus cuma melihat mujizat? Saya selalu berkata bahwa, dan kebenaran firman Allah berkata bahwa mengikut Yesus pasti dua hal yang kita akan alami. Yang pertama mujizat, ya. Yang kedua adalah salib, penderitaan. Ketika kita menikmati mujizat Tuhan, semua kita sangat bersuka cita, ya kan? Ketika kita berdoa, mungkin kita ada
kesehatan kita terganggu, mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, ketika mujizat Tuhan bekerja, saya percaya semua kita senang, tidak salah. Tapi berapa banyak orang percaya, berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak pelayan Tuhan, berapa banyak murid Kristus, ketika dia alami kesukaran, ketika dia alami salib, ketika dia alami penderitaan, dia lepaskan Tuhan. Dia melepaskan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar sore hari ini bagaimana kita menjadi murid Kristus yang berkualitas. Bagaimana menjadi murid Kristus yang berkualitas? Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-26. Saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-26 berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Yang pertama, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus yang berkualitas? Yang pertama ayat yang ke-26, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Amin. Mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tidak mudah. Ada proses, ada harga yang harus saya dan saudara bayar. Bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam perjalanan iman kita kepada Yesus, Bapa merindukan Anda dan saya sebagai gerejanya, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Kita punya kualitas yang luar biasa. Dan yang pertama Alkitab berkata, kita belajar mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tidak mudah. Saudara ada di gereja ini, beribadah di tempat ini, itu membuktikan Anda dan saya belajar mengasihi Dia. Katakan amin. Saya percaya ada banyak kesibukan. Ada banyak kepentingan kita. Ada banyak hal yang harus kita tinggalkan untuk kita datang di dalam rumah Tuhan. Hari ini. Tidak mudah. Tapi percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa, dia belajar mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Saya tidak mengajarkan ya seperti ini. Jangan kita mengartikan ayat ini, wes kita benci saudara kita, bukan maksudnya seperti itu, bukan. Benci keluarga kita, bukan itu. Yang dimaksudkan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-26 ini, saudara, saya baca dalam Alkitab terjemahan yang lain berkata, Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dalam terjemahan yang lain berkata, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Berapa banyak Anda dan saya yang melepaskan Kristus, tidak belajar mengasihi Dia lebih dari segala-galanya dalam hidup ini. Kita lebih memilih yang lain. Kita lebih menempatkan sesuatu yang fana, yang terutama dalam hidup Anda dan saya. Sehingga kita kehilangan keselamatan, kehilangan kekuatan Allah, kehilangan damai sejahtera Allah, kehilangan mujizat Tuhan, kehilangan penghiburan yang dari Tuhan, kehilangan kekuatan yang daripada Allah. Kenapa? Karena kita tidak belajar mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita belajar daripada kebenaran firman Allah. Sekali lagi, menjadi gereja yang berkualitas, menjadi pengikut Kristus yang berkualitas, sekali lagi ada harga yang Anda dan saya bayar. Tidak mudah. Tapi percayalah, semua kita yang ada dalam ruangan ini, yang beribadah sore hari ini, kita mau belajar terus mengasihi Bapa Surgawi lebih dari segala sesuatu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.
Berapa banyak orang yang lebih mengasihi diri sendiri daripada Allah. Berapa banyak kita melepaskan Tuhan, lebih mengasihi yang lain, lebih mengasihi pekerjaan kita, lebih mengasihi hal-hal yang fana, sehingga kita kehilangan Tuhan, kehilangan perkara-perkara yang luar biasa, kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan perkara-perkara yang ajaib, kehilangan mujizat Tuhan, kehilangan penyertaan Allah. Kenapa? Bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya pemimpin di tempat ini, tapi menjadi pertanyaannya bagi Anda dan saya, apakah saya dan saudara menjadi murid Kristus yang berkualitas sesuai dengan kerajaan Allah, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tidak mudah. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya belajar hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya belajar dalam proses Tuhan. Istri saya harus melewati operasi beberapa minggu yang lalu. Ada benjolan di punggung bagian belakang. Kurang lebih 1 tahun sebenarnya, munculnya sangat kecil sekali, saudara. Dan waktu saya lihat benjolannya masih kecil, saya katakan sama istri saya, ayo cepat kita kontrol ke dokter. Istri saya jawab, enggak usah, enggak apa-apa kok. Kurang lebih 1 tahun dan 1 minggu sebelum operasi, saudara, membesar. Ya, ada bengkak lah kayak bisul ya. Dan merah di belakang dan nyeri. Saya paksa lagi, ayo harus ke dokter. Jangan terlambat penanganannya. Tuhan pakai dokter juga. Dan dia mau, kami ke puskesmas. Dan dokter di puskesmas berkata, ayo coba nanti saya rawat dulu Pak. Kurang lebih 5 hari, kalau memang tidak ada perkembangan ya nanti harus rujuk ke dokter bedah. Dan kami balik, sudah 5 hari tidak ada perubahan. Bengkaknya tetap dan tidak pecah. Dan rumah sakit atau puskesmas harus rujuk secepatnya di dokter bedah dan di rumah sakit panti. Kami minta. Dan harus operasi. Kami ketemu dengan dokter bedah di rumah sakit panti. Oh, ini harus operasi. Wah, dengar operasi ya, baik mau operasi kecil mau operasi besar, ini bumet juga saudara. Ya, apalagi istri saya tidak pernah sakit selama ini. Tapi saya banyak belajar. Saya dampingi dia dan harus melalui operasi, dia harus dibius total. Ya. Dan waktu operasi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya cuma berkata, Tuhan, kami suami istri mau belajar kehendak Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau buat. Dan begitu cepat, berjalan operasi kurang lebih 1,5 jam, sampai 2 jam, dibius total. Dan orang-orang yang operasi dengan dia ada kurang lebih 3 atau 4 orang. Dari jam 2, tidak keluar-keluar saudara. Jadi tunggu antri kami di luar di pintu ruang operasi itu. Siapa yang keluar dulu. Istri saya masuk terakhir, dia keluar paling duluan. Wah, luar biasa. Saya percaya itu karena mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ada banyak hal yang membuat Anda dan saya beralih lebih mengasihi diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita, bisa, boleh. Tapi berapa banyak Tuhan kita lepaskan. Tidak mengasihi Dia. Mengasihi Allah dalam segala sesuatu, baik dalam keadaan kita diberkati, baik dalam keadaan kita tidak diberkati sekalipun, kita mau belajar mengasihi Allah. Katakan amin. Tidak mudah. Ada lembah air mata yang harus kita alami. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Tapi percayalah, pengikut Kristus yang berkualitas, dia tidak pernah dihambat oleh apapun untuk tidak mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Karena kita percaya, Dia Allah yang tahu, yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan
Yesus Kristus harus melebihi pengabdian kepada sesuatu yang ada di dunia yang fana ini. Allah ingin kita menempatkan Dia di atas segala sesuatu yang kita miliki. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, saya akan baca ayat ini. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini prinsip iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Ikut Tuhan harus siap, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kita tetap belajar mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Katakan amin. Kita belajar. Saya alami ayat ini. Ketika ayat ini, ketika saya baca ulang-ulang, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang lebih dulu mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang memberikan hidupmu yang terbaik bagiku. Masa aku dengan keadaan yang cuma kecil saja tidak belajar mengasihi Engkau? Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah gereja yang berkualitas, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, kita boleh melihat yang kedua ayat Lukas 14 ayat yang ke-27. Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Anak Tuhan, murid Kristus, pengikut Kristus yang berkualitas. Yang kedua, kita harus siap menderita. Kita harus siap menderita. Langsung sepi ya saudara ya. Amin. Amin. Bukan kita tidak boleh senang, boleh. Ya. Bukan kita tidak boleh nikmati berkat Tuhan, boleh. Tapi ada banyak orang yang lupa. Ketika terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, kita tidak siap. Kenapa? Karena cuma kita lihat Yesus, pembuat mujizat. Tidak salah. Tapi kita harus lihat dari sisi yang lain juga. Mengikut Yesus, Anda dan saya harus siap menderita. Amin. Amin. Ada banyak hal, ada banyak kesukaran, ada banyak lembah air mata, ada banyak kesulitan yang Anda dan saya harus alami, harus diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi bahwa murid Kristus yang berkualitas, dia siap menderita apapun yang dia alami, apapun yang saudara-saudara alami. Kita tidak pernah melepaskan Tuhan. Dalam kesulitan apapun, dalam kesukaran apapun, kita siap menderita karena Yesus tidak pernah terlambat menolong Anda dan saya yang mengasihi Dia. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Banyak orang yang tidak siap, saudara, lepaskan Tuhan ketika dia diproses Tuhan, ada di dalam penderitaan, dia lepaskan Tuhan. Wah Tuhan, saya sudah berdoa loh, sudah 10 tahun tidak sembuh-sembuh, wes. Tak lewat jalan yang lain aja Tuhan, terlalu lama. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu saya membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sebuah gereja, saya sangat diberkati oleh jemaat Tuhan waktu itu. Dan saya ingat sampai sekarang. Anak Tuhan ini dia alami kesehatannya terganggu.
dan divonis dokter paling tidak lama. Wes, tidak usah bawa di rumah sakit, wes tidak lama, dokter sudah angkat tangan. Keluarga ini keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mau berobat sampai manapun, karena diberkati Tuhan, mereka mampu. Dari dokter di luar negeri sekalipun sudah ditolak juga, tinggal tunggu waktu. Dan saudara tahu ketika dibawa ke Indonesia waktu itu, kami pengerja dan gembala datang membesuk, dia masih bisa bicara. Dia berkata sama kami, hamba-hamba Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, baik aku mau disembuhkan Tuhan maupun tidak disembuhkan Tuhan, aku siap tetap mengikut Yesus. Saya nangis, saudara. Kenapa? Bukan saya cengeng diri sendiri. Tidak. Saya lihat iman jemaat Tuhan yang sangat menguatkan saya. Kalau saya balik waktu itu, kalau saya kondisi seperti anak Tuhan ini belum tentu loh. Belum tentu. Dan setiap jemaat yang membesuk juga dia selalu memberikan kata-kata yang luar biasa. Dan ulang-ulang kata-kata yang sama. Saya disembuhkan Tuhan maupun Tuhan izinkan saya juga diambil kembali ke surga. Saya sudah siap. Dan betul, dia berakhir kehidupannya kembali ke surga. Tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Yesus. Kembali kepada firman Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak siap dalam proses Tuhan. Hari ini saya tidak tahu, mungkin dalam usahamu, dalam kesehatan Anda dan saya, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita alami hari ini. Percayalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Haleluya. Kita harus siap berjalan dengan Tuhan dalam penderitaan. Apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lukas 14 ayat yang ke-27 dalam Alkitab terjemahan yang lain berkata, orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat menjadi pengikutku. Ini loh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya dan saudara tidak mau belajar menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam proses-proses kehidupan, ketika kita menangkap dengan logika yang berbalik, kita akan melepaskan Tuhan. Tapi ketika kita menangkap menjadi gereja yang berkualitas, kita berkata, Tuhan aku siap, apapun yang aku alami, Tuhan aku siap. Katakan amin. Haleluya. Kita belajar siap menderita bersama dengan Tuhan. Ketika kita pada di mana di kantor mungkin diperlakukan tidak adil, marah enggak saudara? Marah. Mungkin engkau sebagai karyawan diperlakukan oleh bosmu, pemimpinmu tidak adil, marah, ya wajar marah. Tapi sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Orang yang berkualitas rohaninya, dia siap mengikut Yesus, memikul salib. Seberat apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, kita mau siap tetap memikul salib Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Supaya kita dikatakan menjadi muridku, menjadi murid Yesus, menjadi murid yang berkualitas. Kita harus siap bukan hanya ketika kita diberkati mengikut Yesus, tapi ketika kita ada dalam kesukaran, ketika mungkin kita tidak diberkati juga hari ini, kita tetap siap mengikut Yesus Kristus Tuhan. Tidak mudah. Tapi percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang siap mengikut Yesus, saya percaya orang yang berkualitas rohaninya, ketika dia diberkati maupun tidak diberkati, itu bukan menjadi persoalan bagi dia, bagi Anda dan saya. Kita tetap berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi murid yang berkualitas, kita harus siap
menderita. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh senang, boleh. Boleh. Tapi berapa banyak kita tidak memahami Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah menuntut Tuhan mengikuti kehendak kita. Kita yang harus mengikuti kehendak Bapa. Dan untuk mengikuti kehendak Bapa di surga, salah satunya kita harus belajar siap menderita. Memikul salib. Dan Alkitab berkata memikul salib setiap tahun atau setiap hari? Setiap hari. Tidak enak. Tidak nyaman. Tapi percayalah sekali lagi bahwa Tuhan menuntun Anda dan saya menjadi gereja yang berkualitas. Kita harus belajar siap dalam titik nol dalam kehidupan ini. Kita tetap percaya masih ada mujizat Tuhan bagi Anda dan saya. Hari ini mungkin engkau ada dalam titik nol. Jangan pernah berhenti untuk tidak percaya kepada Yesus. Katakan amin. Dalam hal apapun. Mungkin ada orang-orang, mungkin hari ini engkau tidak ada lagi yang bisa engkau andalkan. Sepertinya engkau berjalan sendirian. Sepertinya tidak ada lagi yang menopang Anda dan saya. Tapi dengar baik, dalam penderitaan Anda dan saya, dalam kesulitan yang kita hadapi, dalam tantangan yang kita hadapi, ada satu tangan yang tetap setia memegang kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia Bapa yang membawa Anda dan saya dalam kesulitan itu, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita damai sejahtera Allah untuk melangkah dari mujizat kepada mujizat Allah. Ketika kita menjadi gereja yang berkualitas, kita harus siap mengikut Yesus di dalam segala keadaan. Amin. Harus siap. Harus siap. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi murid yang berkualitas. Injil Lukas 14 ayat yang ke-33 berkata, Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi murid yang berkualitas, kita harus belajar juga siap berkorban. Ya, saya percaya seluruh jemaat di tempat ini, saudara sudah belajar berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban keuangan. Banyak hal yang harus kita belajar. Berkorban. Siap berkorban. Kita ngerti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Murid yang berkualitas, tidak usah diomong, tidak usah dipaksa-paksa. Dia tahu karena Bapa kita adalah Bapa yang memberikan teladan yang baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Menebus Anda dan saya. Anaknya yang tunggal dikorbankan bagi Anda dan saya. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Makanya orang percaya, orang yang mengikut Yesus, yang berkualitas dalam yang terakhir, yang ketiga, berkata bahwa kita harus siap belajar berkorban. Perasaan kita. Apalagi ketika kita tidak dihargai orang, waduh, sakitnya di sini. Aku mau balas ya, tak lempar sepatu nanti, jangan ya. Amin. Ada banyak hari ini. Ya, di Ponorogo tidak ada, di Madiun banyak. Ya. Di Nganjuk banyak. Sesama pelayan Tuhan. Tidak ngomong-ngomongan, saudara. Wes, tidak hargai aku loh, wes. Tidak usah gereja-gerejuan, tidak usah pelayan-pelayanan. Yang rugi siapa, saudara? Bukan Tuhan. Yang rugi pribadi kita sendiri.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33, demikian pun pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dalam segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus siap berkorban. Sekali lagi ketika kita tidak dihargai orang, sekali lagi ini kita melihat kesalahan orang lain paling gampang, paling mudah, paling hafal kita dari A sampai Z kesalahannya orang, kekurangan orang lain, tapi kekurangan kita sulit dan itu sangat berat bagi kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi murid Kristus, pengikut Kristus yang berkualitas, kita harus belajar melepaskan segala sesuatu, baik kesenangan kita, harta kita, sekali lagi kita belajar melepaskan itu untuk kita belajar berkorban bagi Dia. Amin. Amin. Tidak mudah. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, kita harus belajar siap menderita. Yang ketiga, kita belajar siap berkorban. Maka kita menjadi gereja yang berkualitas, yang menikmati Tuhan, yang mengalami perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan pada sore hari ini, kita akan menaikkan pujian, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah. Amin. Haleluya. Awan gelap pun menghadap. Amin. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dari awal kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak surah, awan gelap pun menghadap. Awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan
tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kita menyembah Tuhan sore ini. Haleluya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita mau menjadi gereja yang berkualitas, mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Kita belajar siap menderita, kita belajar siap berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Walau 1000 rebah, angkat kedua belah tangan kita setinggi-tingginya, kita berserah kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, haleluya. Yesus, Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, dan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan dengan imanmu, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, dan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berikan kepada kami oleh Roh Kudus kekuatan untuk tetap melakukan firman-Mu. Kami tahu tidak mudah, tapi kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Amin. Ada Tuhan yang menolong kami. Amin. Apapun yang dialami gerejamu, jemaatmu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir sore hari ini. Menyerahkan Om David selaku gembala sidang sekeluarga di tempat ini, diberkati, ditolong Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu, hikmat, kemampuan di dalam pengembalaan di tempat ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ke depan, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ke depan. Tapi yang kami percaya, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan tetap menopang kami. Tuhan tetap menolong kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu semuanya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Amin. Siap untuk menjadi murid dan pengikut Kristus yang berkualitas? Amin. Jika kita siap menjadi pengikut dan murid Kristus, ada 3 hal yang hari ini disampaikan oleh hambanya menjadi berkat bagi kita, yaitu kita harus mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu dan siap untuk menderita serta siap untuk berkorban. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit saat ini, menguji iman kita untuk kita memiliki kualitas iman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat sore malam hari ini dapat memberkati kita semua untuk kita boleh memiliki iman yang berkualitas, untuk kita menjadi murid dan pengikut Kristus. Dengan iman yang berkualitas itu, maka kehidupan kita akan berkenan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami atas nama sidang jemaat GPDI Ontorjo mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jeffrey Jamiadi yang boleh melayani kita pada saat sore malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat pewahyuannya daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga serta pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Tuhan buat untuk semuanya boleh menjadi kesaksian supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya sampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ini ada 3 mahasiswi yang sedang KKN. Di mana, Mbak? Di Ngasinan, ya, Ngasinan dekat Bungkal, ya. Ini dari mahasiswa dari Malang, Mbak, ya. Dari Malang dan aslinya dari Medan, Sumatera Utara, betul? Ya, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati melalui ibadah demi ibadah yang boleh kita lakukan, boleh kita ikuti di tempat ini. Untuk pengumuman yang akan kami sampaikan, yang pertama untuk yang berulang tahun. Yang berulang tahun untuk dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama ada Saudari Juventia. Ini Ananda Bapak Lim Sin Jiang dan Cik Jun akan berulang tahun pada tanggal 24 Juli. Kemudian yang kedua ada Ibu Lo Seyin atau Ci Ayin, Toko Sabar Jaya, akan berulang tahun pada tanggal 26 Juli. Kemudian yang ketiga ada Ibu Eliwati, akan berulang tahun pada tanggal 29 Juli. Ini istri dari Bapak Bambang Budiono. Bagi saudari dan ibu yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, kami atas nama sidang jemaat GPDI Ontorjo mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, dan biarlah umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan, melimpah dalam kehidupan saudari dan ibu-ibu semuanya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan doa dan ibadah selama penanggulangan pandemi virus COVID-19,
Untuk doa pagi dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai pukul 4.30 sampai dengan 5.30, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya untuk ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara tatap muka setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi sampai dengan selesainya, demikian juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang berikutnya untuk ibadah kaum muda remaja, persekutuan doa Youth kaum muda remaja dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 18.00 sampai dengan selesai, bertempat di gereja juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah raya dilaksanakan pada hari Minggu dimulai pukul 16.30 sampai dengan selesai dengan tetap juga menerapkan protokol kesehatan. Khusus untuk minggu depan, Minggu tanggal 31 Juli 2022 diadakan ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi minggu depan ini ada ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat semuanya diharapkan mengenakan dress code warna putih ya. Jadi khusus untuk minggu depan karena ada ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, dress code-nya adalah warna putih seperti biasanya. Kemudian yang terakhir untuk renovasi gereja, renovasi lanjutan gereja akan tetap dilaksanakan di masa mendatang. Untuk itu bagi jemaat yang ingin menyalurkan berkatnya untuk renovasi lanjutan gereja, dipersilahkan mengirimkan berkatnya melalui rekening Bank BCA Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 28910019993 atas nama Tanda Setiawati. Demikian untuk seluruh pengumuman yang bisa kami sampaikan, biarlah seluruh pengumuman ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua untuk kita kembali di jam-jam ibadah, jam-jam doa, jam-jam persekutuan yang sudah ditentukan bagi gereja kita di tempat ini. Kita akan akhiri untuk ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doa Yabes. Syafaat, doa berkat, serta doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tanganmu menyertai aku dan melindungi
hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba naikkan di penghujung ibadah malam Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kepada kami oleh firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan memberkati kembali bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Terlebih Tuhan, Tuhan dipercayakan Tuhan. Bila Engkau tambahkan Tuhan, tambahkan setiap saat Tuhan, biar banyak lebih jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga, terlebih di dalam kesehatannya, dalam keluarga Tuhan. Kau memberkati Bapa, juga memberkati kepada kami semuanya, terlebih Tuhan bagi anak yang sudah melayani dalam pekerjaan-Mu. Biar Tuhan Kau pakai Tuhan, Engkau tambahkan kesetiaan mereka, terlebih Tuhan Kau berikan kerendahan hati untuk melayani kepada Engkau ya Bapa. Kami sekali lagi Tuhan menyerahkan setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Hamba tidak tahu, tetapi Engkau yang mengenal setiap pribadi Tuhan yang hadir. Mungkin mereka hadir dalam tubuh yang sakit. Biar Tuhan mereka pulang boleh memujizat, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi mereka Bapa. Walaupun yang mereka datang di dalam semua Tuhan permasalahan seberat apapun pergumulan mereka, hamba percaya Engkau sanggup menolong, dan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan jawaban, jalan keluar yang terbaik dari Engkau ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun mereka yang tidak dapat hadir, dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin mereka di dalam perjalanan, walaupun mereka yang sakit Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tambahkan kesetiaan mereka untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Tapi Tuhan Kau tambahkan berikan jiwa yang baru yang boleh bertobat kepada Engkau ya Yesus. Juga Tuhan hamba berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah di mana kami tinggal. Engkau yang tahu Tuhan, banyak Tuhan yang dihadapi masalah dari pemimpin kami Tuhan. Tambahkan hikmat akal budi dari pemimpin kami, roh yang bijaksana. Biar Tuhan apapun yang diambil keputusannya boleh mendatangkan kebaikan, kemajuan, diberkati bangsa Indonesia ini Bapa. Terlebih Tuhan Kau akan lalukan dari sakit penyakit Tuhan, maupun dari seluruh umat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Hingga kami dapat bersekutu, kami dapat beribadah, kami dapat bekerja seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Kau memberkati bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, apapun yang mereka sudah berikan kepada Engkau, baikpun yang mereka sudah membalikan milik-Mu persembahan Tuhan, bukan tingkat langit, curahkan berkat-Mu kepada mereka ya Bapa. Baikpun yang mereka belum belajar mengerti Tuhan akan firman-Mu, biar Tuhan Kau tolong, Kau berkati kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati usaha-Mu, Tuhan memberkati nikah hidup-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, dimanapun anak-Mu berada. Tuhan melindungi, menyertai. Tuhan akan buat berhasil semua cita-citanya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapa, kami akan pulang, kemana kami akan berjalan. Bila Bapa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada, kembalikan kepada kami di jam-jam ibadah, di jam-jam doa yang sudah ditentukan untuk kami kembali bersekutu bersama-sama ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah kehendak Bapa yang jadi dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dari kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih anugerah damai secara sukacita yang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, serta kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan perlindungan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.